Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghambakan diri kita kepadanya dengan beraneka ragam ketaatan. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Mengikhlaskan ketaatan kepada Allah sebagaimana firman Allah di dalam ayat lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah tabaraka wa taala aneka ragam ketaatan dan aneka ragam ibadah tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan kesempatan kita dan memberikan hati kita yang tunduk, hati kita yang mau dibawa untuk taat kepada Allah. Ketahuilah, ini untuk hal yang sekarang ini, di zaman kita seperti yang zaman sekarang ini, adalah anugerah yang sangat besar. Manakala kita melihat mayoritas penduduk bumi, maka kita akan menyaksikan kata mereka yang menghitung bahwa jumlah yang tidak Islam lebih banyak daripada jumlah yang Islam. Maka kita masih dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang hidup di permukaan bumi sekarang menjadi hamba yang muslim. Karena kita tahu ketaatan kepada Allah tidak diterima kecuali menjadi seorang muslim. Barang siapa yang menghadap Allah dengan agama selain Islam, Allah tidak akan terima itu darinya. Dan Allah telah menegaskan dengan cukup tegas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari dan mengambil selain Islam sebagai agamanya, niscaya Allah tidak akan terima itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat pasti menjadi orang yang merugi. Maksud orang yang merugi di sini adalah menjadi penduduk neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang yang mendengar seruan dakwahku, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka di akhirat akan menjadi penduduk neraka. Ikhwani fiddin, setelah Allah menyelamatkan kita dari tidak muslim kepada muslim, ketahuilah bahwa di tengah umat Islam itu sendiri pun bervariasi.
Sebahagian muslim akan tetapi tidak melaksanakan salat. Sebahagian muslim namun banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat. Namun ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada kita ketundukan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, ini yang tadi ana katakan bahwa di zaman sekarang adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan banyaknya hal-hal yang memalingkan kita dari ketaatan. Di saat hati ini masih ingin taat, ingin menimba ilmu, ingin mempelajari agama Allah, ingin membangun ketaatan kepada Allah di atas ilmu, maka ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahasan yang dimintakan kepada anak untuk membicarakannya pada kesempatan kali ini adalah tentang taklid buta. Sebelum kita berbicara tentang taklid buta, ada 3 poin penting yang ingin anak sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai muqaddimah tentang bahasan taklid buta itu sendiri. Yang pertama sekali, bahwa hal yang paling mahal dari yang kita miliki bernama agama. Seluruh yang kita miliki, apapun itu, apabila kita membuat list kepemilikan, saya punya ini, 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 maka di antara yang kita punya adalah agama. Saya punya agama, saya punya harta, saya punya tahta, saya punya orang tua, saya punya keluarga, saya punya tanah, saya punya mobil, saya punya ruko, saya punya. Di antara yang saya punya itu adalah agama. Dan itulah hal yang paling mahal yang kita punya. Agama itu lebih mahal dari semua yang selain agama, lebih mahal dari orang tua bahkan, lebih mahal dari anak dan keturunan, dari istri dan keluarga, lebih mahal dari harta, lebih mahal dari jabatan. Kenapa? Karena agama itu akan menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Sementara yang lainnya belum tentu akan memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka poin pertama yang ingin anak ingatkan, ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa masing-masing kita punya agama. Dan ketahuilah bahwa masing-masing kita harus mengetahui bahwa agamanya itulah sesuatu yang dia miliki yang paling mahal. Dan ini yang difahami oleh para sahabat Nabi, sehingga mereka mengorbankan segala-galanya demi agamanya. Demi agamanya apapun dikorbankan. Harus berpisah dari kampung halaman, mereka siap. Harus meninggalkan harta di kota Makkah, mereka siap. Harus siap untuk mempersembahkan nyawa, mereka pun siap. Karena kaedahnya adalah korbankan yang kurang berharga untuk yang lebih berharga. Maka ketika mereka tahu bahwa agama bahkan lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri, maka mereka korbankan nyawanya untuk agamanya. Ini sesuatu yang hendaknya kita sadari, karena di zaman kita sekarang banyak orang yang mengira agamanya itu bukan sesuatu yang termahal dari apa yang dia punya. Menempatkan agama entah nomor berapa dari hal yang mahal yang dia miliki. Dan ini kesalahan. Ya. Ketika kita ditanya oleh Allah di alam barzakh, pertanyaannya agama. Ketika dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita dihisab by agama. Apabila agama kita benar, hisabnya akan lancar. Kalau salah, hisabnya akan sulit. Kalau agama kita benar, biiznillahi azza wa jal, dapat ridho Allah, jauh dari neraka Allah, masuk surga Allah. Maka ketahuilah bahwa agama itu hal yang termahal dalam kepemilikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin anak ingatkan diri sendiri dan kita semua adalah masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan agama kita masing-masing di hadapan Allah. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan agama kita masing-masing di hadapan Allah.
Tolong jangan difahami salah. Agama kita masing-masing maksudnya adalah masing-masing kita berada pada ketakwaan masing-masing, berada pada level Islam masing-masing, berada dalam ketaatan dan kemaksiatan masing-masing. Itulah yang ana maksud agama. Kalau ingin memperjelas kalimat ini, saya akan bertanya kepada kita semua, apakah agama kita dengan agama orang paling soleh di permukaan bumi sekarang ini selevel? Ya atau tidak? Tidak. Kita di bawah. Orang yang paling soleh di permukaan bumi sekarang ini yang Allah tahu, dia tinggi di atas kita. Orang yang paling soleh di zaman kita sekarang, apakah agamanya dengan agama Imam Syafi'i misalnya sama selevel? Jawabannya insya Allah tidak. Kita berkeyakinan bahwa Imam Syafi'i jauh di atas. Imam Syafi'i dengan para sahabat apakah sama tingkat agama masing-masing? Imam Syafi'i dengan Abu Bakar misalnya, apakah sama? Bahkan Abu Bakar dan Umar, mana yang lebih bagus agamanya? Abu Bakar, baru kemudian Umar, baru kemudian Utsman, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Orang yang beriman kepada Nabi di kota Mekah, agamanya lebih bagus daripada yang beriman kepada Nabi di kota Madinah. Muhajirin lebih afdal daripada Ansar. Orang yang hadir di perang Badar, agamanya lebih baik daripada yang tidak hadir di perang Badar. Orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, agamanya lebih baik daripada yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ini yang Anda maksud agama masing-masing. Ini yang Anda maksud agama masing-masing. Semua kita Muslim. Tapi bukankah Muslim itu dalam derajat yang hanya Allah yang tahu takaran derajatnya berapa derajat? Saya ada derajat yang mana? Antum ada berada di derajat yang mana? Dan yang lainnya berada di derajat yang mana? Hanya Allah yang menghitungnya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwa iman itu berjenjang dengan jenjang yang menghitungnya, yang bisa menghitungnya hanya Allah. Ini yang Anda maksud agama masing-masing. Ana dengan agama ana, Fulan dengan agamanya, Alan dengan agamanya, Saleh dengan agamanya, Muhammad di zaman kita bernama Muhammad dengan agamanya, Ahmad dengan agamanya, dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya tentang agama kita masing-masing. Dan kita tidak bertanggung jawab atas agama orang lain. Di akhirat, kita hanya bertanggung jawab dengan agama kita. Faham yang Anda maksud ini? Misalnya, kita punya saudara sekandung yang akan kita pertanggungjawabkan agama kita di hadapan Allah. Dia mempertanggungjawabkan agamanya. Kita dan ayah kita hanya akan mempertanggungjawabkan agama kita di hadapan Allah. Ayah kita mempertanggungjawabkan agamanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, hisab di akhirat masing-masing. Hisab di akhirat masing-masing. Maju satu persatu menghadap Allah. Disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bertanya. Disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghisab. Dan apa yang Allah hisab? Agama itu. Kalau kita sudah tahu itu haram, kenapa dikerjakan? Kenapa kalau kita sudah tahu itu wajib, kenapa ditinggalkan? Ketika kita sudah tahu itu tidak boleh untuk diterima, kenapa diterima? Pertanyaannya semua agama. Harta dari mana didapatkan? Halal atau haram? Pertanyaan agama. Kemana dibelanjakan? Halal atau haram? Pertanyaan agama. Ya atau tidak? Maka masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah, akan ditanya oleh Allah agama kita masing-masing. Sehingga di poin yang ketiga, Anda ingin mengatakan selamatkan agama kita masing-masing. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Diri sendiri dulu dimulai oleh Allah dalam ayat ini, dalam surah At-Tahrim yang sangat masyhur itu. Qu anfusakum, baru kemudian wa ahlikum. Selamatkan diri kalian sendiri, agama kalian yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Selamatkan agama itu agar kalian selamat dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diri kalian, kemudian keluarga kalian. Baru kemudian keluarga, diri sendiri, baru keluarga. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Ma'idah, kalau Anda tidak salah, ayat 102. Coba kita lihat. Anda tidak begitu pasti nomor ayat, tapi dalam surah Al-Ma'idah.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bukan, coba anda lihat di kamus Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah 105, bukan 102. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, pedulikan diri kalian sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, urus diri sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang tersesat dari jalan Allah asal kalian dapat hidayah. Di sini terdapat penekanan yang sangat tegas dari Allah tabaraka wa ta'ala, urus diri sendiri. Kenapa? Karena agama masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah agama masing-masing. Bisa difahami? Nah, 3 poin ini sebagai muqaddimah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mengerti posisi ini, maka kita akan berusaha menyelamatkan agama kita masing-masing. Di antara hal yang sangat-sangat wajib caranya untuk menyelamatkan agama adalah bangunlah agama itu benar-benar di atas ilmu. Bangunlah agama itu benar-benar di atas ilmu. Dan ilmu itu maksudnya adalah apa yang datang dari Allah di dalam Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Jangan biarkan agama kita dibangunnya tidak di atas pondasi ilmu. Karena ilmu, ma'asyiral muslimin, tentang agama ini semuanya telah diajarkan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan semua yang diperintahkan Allah untuk diajarkan kepada umatnya dan telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tabaraka wa taala merekomendasi bahwa semuanya telah diajarkan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hal yang berhubungan dengan apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini jalan ke surga, ataukah ini jalan ke neraka, apakah ini boleh dikerjakan, tidak boleh dikerjakan, apakah ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau dibenci oleh Allah, apapun yang kita tanyakan soal yang tadi ana sampaikan, di dalam agama kita ada jawabannya. Di dalam agama kita ada jawabannya, tak ada yang tersisa. Kalau itu adalah pembahasan syariat, halal dan haram, di atas ridho Allah atau di atas murka Allah, jalan ke neraka atau jalan ke surga, sesuatu yang boleh kita kerjakan atau sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan, dalam agama kita sudah lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami sisakan di dalam kitab Al-Quran, semuanya telah diterangkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuajarkan dan kuperintahkan kalian untuk melakukannya. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah kusampaikan dan aku larang kalian untuk mengerjakannya. Jadi agama ini sudah lengkap. Ilmu tentang agama ini sudah sempurna diajarkan. Saking sempurnanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu wa ardahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas agama yang dia bagaikan sebuah jalan yang terang benderang. Semuanya jelas, semuanya telah disampaikan, semuanya telah disampaikan ilmunya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang melenceng dari jalan yang lurus ini, dari jalan yang terang benderang ini, kecuali orang yang akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan. Melenceng dari jalan yang lurus, dari jalan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyelamatkan agama caranya adalah
melakukan agama di atas ilmu, beragama di atas ilmu. Akhi fiddin, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita katakan di poin pertama dari muqaddimah tadi, kalau itu hal yang paling berharga dari apa yang kita miliki, akankah kita melakukan agama itu tanpa ilmu? Seseorang yang berbisnis, akankah dia berbisnis tanpa ilmu? Seseorang yang akan membangun rumah, apakah dia akan membangun rumah tanpa ilmu? Sembarangan saja orang dia ditarik dari jalanan, tolong bangunkan untuk saya rumah. Atau sembarangan dia sendiri bangun rumah, tak tahu rumus membangun rumah, kemudian dia bangun rumah 2 lantai, 3 lantai. Nggak akan. Kalau dia tidak mampu, dia akan mencari orang yang berilmu untuk membangun untuknya rumah. Bahkan ketika mobil kita rusak, kita tidak akan cari sembarang bengkel, sembarang orang mengerjakan mobil kita. Kita cari orang yang benar-benar berilmu tentang ilmu mesin mobil. Pilih-pilih bengkel, cari orang yang mekaniknya handal. Kalau itu urusan dunia, kalau itu urusan harta, kalau itu urusan mobil, kalau itu urusan rumah, bagaimana urusan agama? Akankah agama kita biarkan saja sembarang orang ngurusnya, sembarang orang menyampaikannya kepada kita? Kita tidak cari orang yang benar-benar berilmu, orang-orang yang benar-benar mengerti, orang-orang yang benar-benar telah mendalami agama Allah, orang-orang yang telah belajar kitab-kitab hadis Nabi SAW dan Al-Quran dengan baik dan benar. Maka di sini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sesuatu yang kita harusnya lakukan, yaitu jangan biarkan agama kita berdiri tidak di atas ilmu. Lalu taklid apa? Taklid membangun agama tidak di atas ilmu. Itu lawannya. Lawan daripada yang tadi, membangun agama tidak di atas ilmu. Itu namanya taklid. Main contoh saja, tak tahu ilmunya. Apakah ini benar dari Rasul? Apakah ini benar sesuatu yang diridhoi Allah? Apakah ini benar sesuatu yang diizinkan Allah untuk kerjakan, untuk kita kerjakan? Apakah begini Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita untuk kita kerjakan? Tak tahu sama sekali, cuman melihat orang seperti itu lalu kita lakukan. Itu dia taklid a'ma, taklid buta. Membangun agama tidak di atas ilmu. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmunya. Engkau tidak mengerti ilmunya, tidak sampai kepadamu hujjah dari Allah dan Rasulnya tentang suatu perkara, jangan ikuti. Ini dia larangan Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra untuk mengikuti sesuatu tentang agama Allah tanpa kita ketahui ada ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud adalah apa yang telah Allah sampaikan kepada nabinya dan apa yang telah Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Akhi fiddin, Al-Quran dan Sunnah semuanya sudah menerangkan kepada kita semua agama. Semua yang ada dalam agama ini sudah ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan Rasul tidak wafat kecuali agama telah sempurna seperti yang tadi kita katakan. Kalau kita ingin mencari sesuatu tentang agama, pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah ada jawabannya. Pasti dalam Al-Quran dan Sunnah ada jawabannya. Maka carilah jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah sebelum mengamalkan. Bertanya kepada ahli ilmu ketika kita tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang yang mengerti agama. Agama ini apa maksudnya? Agama yang mana? Semua orang punya agama. Agama yang mana? Ahlu dzikri di sini. Ahlu dzikri di sini adalah lihat ayat sebelumnya. Lafaz ayat sebelum fas'alu ahla dzikri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Tidak kami utus kepada seorang rasul sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya. Itulah agama. Agama yang sesuai dengan wahyu. Agama yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Bukan agama yang dia adalah sesuatu yang tidak berlandaskan kepada wahyu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala ada dua, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan adalah agama kita rusak dan kita tidak merasakan. Agama kita rusak dan kita tidak merasakan. Kita merasa masih beragama, kata mengikuti agama apa yang kita lihat. Agama apa yang kita lihat. Lihat, ikuti, lihat, ikuti. Begitu kita melihat, lalu kita ikuti. Dan rata-rata taklid buta itu kepada orang tua. Itu yang mayoritas. Taklid buta itu kepada orang tua. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah berbicara tentang taklid butanya orang-orang kepada orang tuanya, kepada nenek moyangnya. Nabi Nuh ketika mendakwahi kaumnya, maka kaumnya taklid kepada nenek moyang mereka dengan mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang agama kaum Nabi Nuh ketika mereka taklid buta kepada nenek moyangnya dengan mengatakan qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-78. Ini kaum Nabi Nuh ketika didakwahi oleh Nabi Nuh dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, kemudian mereka berkata, apakah engkau wahai Nuh ingin memalingkan kita dari sesuatu yang telah kita temukan pada nenek moyang kita? Engkau mau memalingkan kami dari nenek moyang kami wahai Nuh? Apa yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya adalah ilmu, dan kaumnya tidak menerima ilmu yang datang dari wahyu, lalu kemudian berdalih dengan kebiasaan yang ada pada ayah ibu dan nenek moyang mereka, dan menuding Nabi Nuh ingin merubah-rubah apa yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka. Di dalam surat Asy-Syu'ara tentang Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, apa yang kalian ibadati ini? Kenapa kalian mengibadati berhala? Hal yasma'unakum aw idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun? Apakah berhala-berhala ini bisa mendengar kalian ketika kalian menyeru mereka? Apakah berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian? Jawaban kaumnya, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kaum Nabi Ibrahim mengatakan, kami menemukan ayah-ayah kami begitu melakukannya. Kami menemukan nenek moyang kami begitu melakukannya. Ini ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-74. Dalil kaum Nabi Ibrahim ketika didakwahi oleh Nabi Ibrahim melalui wahyu, melalui ilmu, adalah taklid buta kepada orang tua. Bahkan Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, ini ada dalam Al-Quran surat Taha ayat 51, ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, apa kata Fir'aun kepada Nabi Musa? Fama balul qurunil ula. Kalau apa yang kau bawa ini benar wahai Musa, apa nasib orang-orang terdahulu? Orang terdahulu yang kami ikuti seperti ini. Kalau engkau merasa bahwa apa yang kau bawa itu benar wahai Musa, lalu apa nasib orang tua kami yang dulu yang tidak bertemu dengan dirimu? Maka mereka tidak berani, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihi salam, karena mereka berpegang teguh dengan agama Qurunil ula, generasi-generasi yang pendahulu mereka. Dan hal yang sama ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang Quraisy mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami, orang tua kami, nenek moyang kami, kakek dan nenek kami. Kami tidak akan ikut kamu wahai Muhammad. Kami hanya ikuti ayah dan ibu kami, mereka yang benar. Kami akan mengikuti nenek moyang kami, mereka yang benar. Maka ini yang paling banyak, taklid kepada ayah dan ibu. Dan apabila kita melihat kenapa orang Yahudi menjadi Yahudi, kenapa orang Nasrani menjadi Nasrani, kenapa orang Majusi menjadi Majusi, kenapa penyembah matahari menjadi penyembah matahari, kenapa penyembah sapi menjadi penyembah sapi, karena itu yang didiktekan oleh orang tua mereka kepada mereka, dan itu mereka yakini.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah punya cara dan Allah maha bisa segala sesuatu untuk menyampaikan kebenaran kepada masing-masing kita. Karena memang Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan hujjah ilmu itu kepada manusia. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka Allah tabaraka wa ta'ala mewariskan ilmu itu kepada para ulama kepada murid-murid para ulama, murid-murid para ulama kepada orang yang mau mendengarkannya. Dan sekarang ini media telah dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga hujjah yang ada ilmunya datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW dengan mudah menyebar. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Agar kemudian manusia sampai kepada mereka hujjah Allah. Karena diutusnya para nabi dan para rasul agar sampai kepada manusia kebenaran, dan di akhirat mereka tidak punya alasan kami tidak tahu, kami tidak mengerti, kami tidak faham. Kenapa? Allah telah sampaikan kepada mereka kebenaran itu. Dan kalau tidak sampai kepada seseorang kebenaran, lalu dia salah dalam memahami kebenaran itu, memang tidak sampai kepadanya, maka Allah tidak akan azab dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan azab sampai kami utus kepada mereka rasul. Kami tidak akan azab sampai kami sampaikan kepada mereka risalah para nabi dan para rasul. Maka orang yang benar-benar tidak tahu, ada kemungkinan dia tinggal di hutan belantara sehingga tidak sampai kepadanya agama Islam. Atau memang dia hidup bersama kaum muslimin namun dalam kondisi yang memang tidak bisa memahami kebenaran. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian kaum muslimin lahir dengan kondisi tidak bisa memahami apa yang ada di sekitarnya, maka dia tidak sampai kepadanya hujjah. Kalau dia kemudian berbuat salah, maka orang ini punya hal yang hukum khusus. Kata para ulama, mereka akan mendapatkan ujian di akhirat. Orang yang tidak mendapatkan hujjah kebenaran di dunia, ujian untuk mereka bukan di dunia. Ini pengecualian, di akhirat ada amal khusus untuk orang-orang yang memang di dunia tidak dapat hujjah, tidak sampai kepadanya kebenaran. Dan ini sering ditanyakan kepada kita oleh sebagian kaum muslimin, Ustadz, bagaimana orang yang hidup di pedalaman jauh sana tidak sampai kepadanya agama Islam, atau bagaimana orang yang hidup seperti di zaman kita, dari awal lahir autis misalnya, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia, dia punya alam sendiri, dia tidak bisa mendengarkan apa yang kita katakan, tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan, dia seolah hidup di alam sendiri. Maka kita katakan Allah tidak akan azab hambanya sampai Allah menegakkan hujjah kepada hamba itu. Maka ini urusan Allah, bukan urusan kita. Bagaimana Allah akan memperlakukan mereka di akhirat, akan ada ujian tersendiri kata para ulama di akhirat untuk jenis seperti ini. Namun kita tidak. Kita yang sudah sampai kepada kita Al-Quran, kita yang sudah sampai kepada kita hadis-hadis Nabi SAW, kita telah sampai kepada kita hujjah. Dan terkadang taklid a'ma, taklid buta membuat manusia tahu sudah hujjah tapi tak mau mengikuti hujjah. Tahu sudah ini yang benar, namun dikarenakan ayah mereka tidak seperti itu, namun sayang, saya harus mengikuti ayah saya. Misalnya, orang tua kita wajib kita hormati, akan tetapi kalau kita tahu kebenaran, tidak berpihak kepada apa yang mereka ajarkan, kewajiban kita adalah kepada kebenaran. Oleh karena itu ana muqaddimah tadi bahwa masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah agama kita masing-masing. Kita masing-masing kita bertanggung jawab, akan dihisap oleh Allah dan bertanggungjawabkan di hadapan Allah agama kita masing-masing. Kita mempertanggungjawabkan agama kita, ayah kita bertanggungjawab agamanya, ibu kita bertanggungjawabkan agamanya, dan anak kita, istri kita mempertanggungjawabkan agama masing-masing, abang dan adik kita dan kakak kita mempertanggungjawabkan agamanya masing-masing di hadapan Allah. Oleh karena itu, apabila sudah sampai kepada kita ilmu tentang agama yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, hendaknya kita terima kebenaran itu. Dan kita tidak tolak kebenaran itu hanya karena ingin mengikuti siapapun yang ingin kita ikuti. Dan yang paling banyak seperti yang ada di dalam tadi yang kita katakan di dalam Al-Quran, orang menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran karena mereka ingin berada pada
seperti apa yang telah mereka dapatkan dari orang tua mereka, dari nenek moyang mereka. Dan itu yang terjadi pada Abu Talib. Abu Talib tahu kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu persis. Oleh karena itu di akhir hayat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan. Nabi SAW tahu bahwa pamannya Abu Talib sudah yakin kebenaran dakwahnya, karena buktinya sudah terlalu banyak. Bukti kebenaran dakwah Nabi Muhammad itu sudah terlalu banyak, dan Abu Talib paling tahu. Belum lagi orang-orang Quraisy tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Pendeta di Buhairah sudah mengatakan, keponakanmu ini orang luar biasa, jangan bawa dia ke Syam, nanti orang Yahudi akan akan hasad kepadanya, dia akan dicelakai nanti orang-orang Yahudi, balik ke kota Mekah sana. Itu Nabi masih kecil, belum apa-apanya. Dan Nabi Abu Talib tahu persis bagaimana kejujuran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berdusta sedikit pun. Dan Abu Talib tahu persis bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi dia belum mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan amal Abu Talib benar-benar membela dakwah Nabi. Saya selalu mengatakan, pembelaan kita terhadap dakwah Nabi SAW mungkin dibandingkan pembelaan Abu Talib belum ada apa-apanya. Pembelaan kita terhadap agama Nabi kita tercinta, atau dakwah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, mungkin tidak ada apa-apanya dibanding pembelaan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal belum diucapkan, hati sudah meyakini, amal sudah ada, belum mengucapkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Hatimu sudah ada keyakinan, amalmu sudah luar biasa, tapi engkau belum juga apa? Mau mengucapkannya. Namun di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Dan ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Mengatakan kepada Abu Talib setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, Abu Jahal dan kawannya mengatakan, "Hai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu sudah benci agama ayahmu Abdul Muttalib?" Nabi mengulang lagi, mereka mengulang lagi, Nabi mengulang lagi, mereka mengulang lagi. Sampai akhirnya Abu Talib mengatakan, dan itu kalimat terakhir yang keluar dari lisannya, dia yaitu Abu Talib di atas agama ayahnya. Tetap di atas agama ayahnya. Dan ini contoh yang paling jelas tentang orang yang tidak mau berpisah dari apa yang dia terima dari ayahnya. Dan hujjah dalam bab ini, ma'asyiral muslimin, adalah agama ayah untuk ayah, dan ayah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Agama kita untuk kita, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak wajib apa yang ada pada ayah kita. Kalau kita tahu ada kesalahan, harus kita ikuti. Memuliakan orang tua, na'am, wajib. Akan tetapi setelah kita tahu apa yang kita dapatkan dari ayah kita, ada sebahagiannya yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran yang datang dan tidak menolak kebenaran itu, dan tidak mau mengamalkan kebenaran itu hanya karena ingin sama dengan ayah kita. Kalau boleh ana sampaikan bahwa seolah-olah ya, seolah-olah nih Abu Talib nih, tidak ada nasnya, ini hanya dari ana, seolah-olah kalau saya beriman dengan agama Muhammad, saya harus meyakini ayah saya ke neraka untuk selama-lamanya karena tidak wafat di atas Islam. Seolah-olah begitu. Wallahu alam, entah apa yang dikatakan iblis kepada Abu Talib dan pasukannya, apa yang dikatakan iblis dan pasukannya kepada, sampai seolah-olah begitu, sehingga kebenaran yang benar-benar nyata di depan matanya tidak dia ikuti. Dan ini juga mungkin hujah yang masuk kepada sebahagian kaum muslimin yang memang telah sampai kepadanya ini yang datang dari Allah, ini yang datang dari Rasulullah SAW. Ia mengatakan, enggak, sudah cukup bagi saya apa yang saya dapat dari ayah saya. Akhi fiddin, poin terakhir sebelum kita berhenti untuk azan sholat
dan insya Allah nanti setelah sholat melanjutkan materi ini dan tanya jawab. Akhi fiddin, dalam urusan dunia setiap orang tua ingin anaknya lebih hebat daripada dia. Tapi ketika sudah masuk dalam urusan agama, sering orang tua tidak mau terima kalau anaknya mendapat kebenaran yang tidak dia fahami. Dan ini nyata dalam kehidupan. Soal dunia, orang tuanya ingin, nak, engkau harus lebih baik dari ayah. Nak, engkau harus lebih baik daripada. Nak, engkau harus lebih baik daripada ayah. Namun kenapa dalam agama sering sekali, jangan ikuti itu, udah ikuti ayah saja. Harusnya minimal sama. Sebagaimana ayah mengatakan kepada anaknya, nak, engkau harus lebih baik daripada ayah. Itu dalam urusan dunia. Kalau agama, hal yang terpenting dalam hidup kita pahami, kita juga harus mengatakan kepada anak kita, nak, jadilah orang dalam agama lebih baik daripada ayahmu. Kenapa tidak? Kenapa ketika beragama, hati-hati kamu, itu sesat, ini sesat, ikut ayah saja. Kalau ikut ayah nggak sesat gitu. Oleh karena itu lihat apa yang dikatakan oleh Allah tentang orang Quraisy, ini orang Quraisy ya. Orang Quraisy mengikuti ayah mereka. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Itulah dia ilmu, itulah dia hujjah, itulah dia wahyu. Orang Quraisy mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini dia taklid. Namun ini dalam bab Islam dan kufur. Namun berlaku juga dalam bab yang bukan Islam dan kufur. Sunnah dan bid'ah misalnya, sesuatu yang amalan yang harusnya diamalkan atau amalan yang harusnya ditinggalkan, ini juga berlaku adanya taklid. Wallahu taala alam. Mari kita berusaha memperbaiki agama kita, karena agama kita itu adalah hal yang termahal yang kita punya, dan apa yang termahal yang kita punya harus kita jaga, dan Allah akan bertanya kepada kita agama itu, dan masing-masing mempertanggungjawabkan agamanya masing-masing di hadapan Allah. Bangunlah agama itu di atas bangunan yang benar dan di atas pondasi yang benar, dan pondasi yang benar untuk agama bukanlah perkataan si fulan, bukanlah perkataan si fulan, bukanlah perkataan bahkan bukan perkataan ulama, tapi perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah tabaraka wa taala. Sambil menunjuk kepada kuburan Nabi kita tercinta, Imam Malik bin Anas, imam yang merupakan guru Imam Syafi'i, mengatakan semua manusia boleh diterima atau ditolak pendapatnya kecuali yang ada di dalam kubur itu, sambil menunjuk kepada kubur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bihudahu tada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita Habib Al-Ustadz Al-Ghali Syafiq Riza Basalamah, yang telah memberikan waktu beliau yang sangat penuh dengan jadwal untuk bisa diberikan sebahagiannya di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Kota Pekanbaru. Kita tahu beliau sangat padat acaranya, tapi alhamdulillah beliau menyiapkan waktu untuk kita di pagi hari yang berbahagia. Jazakumullahu khairan. Dan kita ucapkan kepada beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, ahlan wa sahlan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah berdiri di atas tanah, dan semua itu wakaf kaum muslimin.
kita mulai pembebasan lahan dan Ustaz Syafiq memberikan video beliau untuk mengajak kaum muslimin berinfak dari awal. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan ala hada al-ihtimam al-baligh. Dan alhamdulillah berdiri di atas tanah 4,8 hektar, dan pembebasan lahan waktu itu dimulai dari awal bulan Februari tahun 2020. Allah takdirkan Maret Corona datang, sehingga akhirnya kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa beraneka ragam aktivitas, semuanya tertuju di studio. Dan dari studio kita mengajak kaum muslimin untuk ikut berdonasi membebaskan tanah wakaf seluas 4,8 hektar dengan nilai yang dibutuhkan waktu itu 17,9 miliar. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah semua itu terkumpul dalam 10 bulan. Masya Allah. Allahumma lakal hamd. Semua itu taufik dari Allah dan kemudahan yang Allah berikan. Dan hampir rata-rata seluruh usaha pada saat pandemi turun, kecuali usaha membangun rumah di surga. Usaha membangun rumah di surga malah waktu itu grafiknya malah naik. Kayaknya Allah. karena mereka jadi ingat akhirat semua waktu Bisa jadi mungkin, wallahu a'lam. Ya, intinya adalah Allah gerakkan, mungkin persiapan akhirat juga mungkin ya Ustaz ya. Anak tidak sampai ke situ waktu itu malah. Alhamdulillah. Dan setelah pembebasan lahan mengakhiri hampir mendekati akhir, kita mencoba untuk meminta tim untuk menghitungkan biaya pondasi untuk masjid ini yang luasnya 70 kali 90, insya Allah 3 lantai, dan masih ada asrama yang mau kita bangun luasnya 18 kali 46, 6 lantai, 6 lantai, 6 lantai, dan dibutuhkan rencana 5 gedung. Jadi masing-masing 6 lantai 5 gedung. Yang sekarang yang baru jadi 1 lantai. Alhamdulillah. Jadi masih ada 5 lantai lagi untuk 1 gedung plus 4 gedung lagi. 4 gedung. Ya, itu rencana. Nah, ketika dihitung oleh tim teknis dari Universitas Riau yang menghitungnya, dokter dari Universitas Riau, tim ahli, maka ternyata untuk tiang pancang saja butuh 24 miliar. Buat tiang pancang. Tiang pancang yang di dalam untuk menyanggah tiang-tiang ini dan tiang-tiang yang ada di asrama, ternyata biayanya lebih besar daripada pembebasan lahan. Allah, kita geleng-geleng kepala. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah setahun berjalan itu pun terpenuhi. Allahumma lakal hamd. Semua itu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mulai bulan Mei tahun 2022 itu mulai pembangunan fisik. Dan ketika pembangunan fisik dimulai yang masjid ini, struktur masjid, Ustaz sempat datang berkunjung pada tahun itu, tahun 2022, dan berdiri di atas basement ini Ustaz. Kita berdiri waktu itu di atas basement dan sempat jalan ke sini sebentar. Dan kita katakan insya Allah kalau antum nanti datang ke sini lagi, insya Allah ini sudah jadi bangunan, ini akan menjadi ruang basementnya dan ruang serbagunanya, dan alhamdulillah sekarang terwujud. Allahumma lakal hamd. Jadi tahun 2002 bulan Mei itu sudah mulai struktur masjid. Beberapa bulan setelahnya beliau hadir, dan Allah takdirkan 2 hari menjelang Ramadan di tahun 2023 itu ruang ini sudah bisa dipakai. Masya Allah, Masya Allah. Itu sekira lebih kurang 8 atau 9 bulan atau 10 bulan dari awal mulai struktur bangunan masjid. Hampir 1 tahun, kurang dari 1 tahun kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai pelaksanaan bulan Ramadan di ruangan ini. Ruangan ini sebenarnya Ustadz ukurannya 30 kali 50, dan ini bukan masjid yang utama, ini masjid sementara. Oleh karena itu kita selalu informasikan kepada kaum muslimin ini masjid sementara,
karena masjid yang sesungguhnya nanti di atas. Ya, Ana memang bingung Ustaz ngelihat ruangan ini ya. Biasanya tulisan arah kiblat itu di hotel Ustaz ya. Tapi di sini ada tulisan arah kiblat. Ana jadi bingung ya. Karena waktu itu ketika ingin menjamu antum, kita ingin memindahkan ini ke situ, Ustaz. Dan sempat kita lakukan ketika Ustaz Abdul Hakim datang. Masya Allah, dipindah jadi ini. Khawatir membludak, maka ini penampilan ini kita pindah ke sana. Sehingga ada orang yang sholatnya menghadap sana. Itu yang menjadikannya arah kiblat itu diarahkan. Karena ini sempat ini belakang kita ini sempat di sana letaknya. Masya Allah, Anda baru paham ada sebabnya. Makanya bingung arah kiblat gimana, masjid ada arah kiblatnya. Jadi sempat ada yang salah karena ini ada di situ, mereka nggak tahu kiblatnya ke sana, makanya dibuatkan itu waktu itu. Dan sempat dipertahankan setelah Ustaz Abdul Hakim datang selesai acara, sempat dipertahankan nunggu Ustaz Syafiq katanya. Masya Allah. Namun Allah takdirkan pindahkan sini lagi. Karena jadi nggak perlu lagi ini sebenarnya Ustaz ya? Sebenarnya udah harus dicopot sebenarnya. Ana sampaikan kepada Ustaz Syafiq sekarang, sebenarnya udah Ana sampaikan juga dulu dari awal acara pemancangan tiang pancang itu perdana. Yayasan ini milik kaum muslimin, bukan milik kami tim yang ada di namanya di yayasan. Kita iklankan dan kita sampaikan terus, ini milik antum seluruh kaum muslimin muslimat di Indonesia. Kami hanya orang yang antum beri amanah untuk menjalankan roda pembangunan dan kegiatan di tempat ini. Jadi ini dananya dari antum, antum pemiliknya, dan antum yang insya Allah akan menikmatinya, kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi kami mengiklankan bahwa ini tidak akan menjadi harta pribadi dan diwariskan kepada anak dan keturunan, insyaallah ta'ala. Ini adalah azam. Itu satu. Yang kedua, kami juga ingin sampaikan bahwa dari awal yayasan ini berdiri, yang mengelola Asil TV dan ini Markas Sunnah Nusantara untuk yang berikutnya, alhamdulillah satu orang pun dari tim yayasan tidak ada yang terima gaji. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah kaum muslimin berjuang dengan harta, kami berjuang dengan tenaga dan pikiran, dan para ustadz berjuang dengan mengajarkan ilmu, dan para santri berjuang dengan belajar ilmu. Mudah-mudahan perjuangan demi perjuangan ini insyaallah ta'ala mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah untuk beredarnya dan menyebarnya dakwah sunnah di Nusantara yang kita cintai ini. Barakallahu. Ustaz, tadi terputus cerita 2003 Ramadan awal dipakai. Nah, iya, kegiatan apa saja yang dimulai setelah itu, Ustaz? jadi setelah Ramadan datang, yang jelas kita kejarkan target Ramadan, dan dalam kondisi yang seadanya. Ketika hujan turun itu air ngalir dari situ, Ustaz. Dari tiang itu ngalir air, sehingga agak terbentuk seperti kolam kecil di bagian belakang sana. Karena memang di atas belum ada penutupnya, sehingga betul-betul hujan datang sehingga air, intinya sangat ala kadar keadaan seperti itu. Setelah Ramadan selesai dengan kegiatan Ramadan, bahkan sudah mulai etikaf juga ketika itu, mulai kita buat kajian subuh. Masya Allah. Ada juga kajian duha. Kajian subuh ada 3 kali dalam sepekan, kajian duha 1 kali dalam sepekan, dan kajian ba'da maghrib 2 kali dalam sepekan. Jadi masjid sudah aktif? Sudah aktif. Oh, 5 waktu, 5 waktu sholat. 5 waktu kajian berjalan. Dan dari 2022 Ramadan, kemudian 1 Oktober Ramadan kita itu kalau tidak salah April ya, April atau Maret atau April akhir, pertengahan Maret kalau tidak salah. Itu awal Oktober santri masuk. Masya Allah. Di tahun yang sama. Berarti asrama udah jadi? Asrama satu lantai struktur sudah jadi, kamar baru setengah lantai. Jadi strukturnya 1 lantai jadi, ana minta tolong segerakan siapkan sayap kanan dulu. Disiapkan sayap kanan, sayap kirinya dipasang itu apa namanya? Pembatas supaya santri tidak masuk. Ini penuh debu ini yang sebelah kiri. Jadi yang sayap kanan ada 4 kamar sudah disegerakan untuk selesai 1 Oktober.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan
sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita mengusap khuf, yang kita usap bagian mana? Jawabnya bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang menginjak najis dan kotorannya bagian bawah. Tapi kenapa yang diusap itu bagian atas? Ketika kita buang angin, kemudian kita berwudu, yang dicuci yang mana? Ternyata yang dicuci bukan pantat kan? Yang dicuci adalah tangan, wajah, kepala, demikian pula kaki. Coba deh kita pikirkan secara akal pikiran kita. Kira-kira masuk di akal nggak ya? Jawabnya mungkin kalau kita cerna-cerna sulit sekali. Nah, di sini kita mengambil sebuah faidah bahwa agama kita bukan berdasarkan ra'yu. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la." Kalaulah agama ini berdasarkan kepada ra'yu, tentunya bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu dhahira khuffaihi. Tapi aku justru melihat Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, justru aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf. Subhanallah, perkataan Ali bin Abi Thalib hendaknya kita renungkan baik-baik. Ya, kalaulah agama kita ini berdasarkan ra'yu, tentunya bagian bawah lebih berhak untuk dicuci atau diusap daripada bagian atas. Seakan beliau mengatakan agama kita bukan berdasarkan ra'yu, tapi agama kita berdasarkan wahyu. Ra'yu artinya pendapat dan akal pikiran. Agama kita berasal dari Allah, maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun secara ra'yu kita mungkin ya kita tidak bisa mencernanya. Makanya berapa banyak terkadang perkara-perkara yang sulit sekali untuk dicerna oleh akal kita. Tapi tentunya orang yang beriman dan bertakwa akan berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Iya. Kenapa demikian? Karena ia beriman bahwa Allah lebih tahu dari hambanya. Bahwasanya ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Sedangkan ilmu kita sangat sempit sekali. Akal kita sangat terbatas sekali. Maka apabila akal kita memikirkan sesuatu yang bukan ya di luar kemampuannya, pasti akan rusak. Maka kewajiban kita ya akal Islam ya di dalam hal beragama ini adalah kita senantiasa sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Karena yakinlah bahwa dalil yang sahih tidak mungkin bertabrakan dengan akal yang sehat. Ya, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan akal yang bisa mencernanya dengan baik. Tapi ketika ra'yu kita tidak bisa mencernanya, ra'yu kita tidak bisa sampai kepadanya, kewajiban kita adalah untuk sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan kami taat. Allah Ta'ala berfirman, amanar rasul bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman
ya terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Ya, demikian pula kaum mukminin pun beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul dari mereka, dari Robnya. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, dan ya para Rasulnya. Dan kami tidak pernah membeda-bedakan antara para Rasul satu dengan yang lainnya. Dan mereka pun berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Inilah jiwa yang hanif. Jiwa yang betul-betul meyakini bahwa Robnya Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, untuk senantiasa sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang tertipu dengan akalnya. Dia merasa bahwasanya akalnya itu meliputi segala sesuatu, sehingga akhirnya dia tolak wahyu dengan alasan katanya tidak masuk di akalnya. Dia tolak dalil dari Al-Quran dan hadis dengan alasan katanya tidak masuk secara logikanya. Maka ini hakikatnya ya akhul Islam, perbuatan atau dia adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seakan-akan dia akalnya lebih tinggi daripada wahyu yang Allah turunkan kepada hambanya. Tak layak bagi seorang hamba berkata demikian. Sehebat apapun hamba, siapa dia? Profesor? Siapa dia? Doktor? Tidak akan sehebat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mampu untuk menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mampu menciptakan lalat yang kecil sekalipun juga. Kalau dia tidak mampu untuk itu, akal pun tidak akan mampu untuk mencerna terkadang apa yang Allah turunkan berupa syariatnya. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa sami'na wa ata'na, terlebih dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib. Akan adanya adab kubur, akan adanya surga dan neraka, akan adanya sesuatu yang wajib kita imani. Ya, mungkin kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita sulit sekali untuk mencernanya. Makanya ya akhul Islam, agama kita tidak diletakkan pada akal manusia. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari berkata, "I'lam rahimakallah anna hadzal din lam yudhu' ala uqulir rijal." Bahwa agama ini tidak pernah diletakkan pada akal manusia. Akal manusia bukan parameter, tapi yang menjadi parameter adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Lau kana dinu birra'yi, kalaulah agama itu berdasarkan ra'yu, tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk dihapus daripada bagian atasnya. Tapi aku malah melihat Rasulullah SAW mencuci atau mengusap bagian atasnya dan tidak mengusap bawahnya. Maka ya akhul Islam, inilah jiwa seorang mukmin. Sami'na wa ata'na. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur, menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah. Kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Maz'un, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Maz'un. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi sudah kita sebutkan di dalam surah Al-Isra dan kita ulang di awal setelah salat Isya ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanya. Maka ayat ini yang ada dalam surah Al-Isra adalah nas tegas larangan kita mengikuti sesuatu tentang agama yang tidak ada ilmunya dari Allah dan Rasul, dari Al-Quran atau dari hadis. Karena ilmu dalam agama kita hanyalah apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala taqfu wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan engkau ikuti apabila engkau tidak tahu ilmunya, yaitu ilmunya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu tentang syariat hanyalah wahyu yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan, baik Al-Quran atau adalah hadis, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara melalui hawa nafsu, dan apa yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Al-Quran adalah wahyu dan hadis-hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu, dan itulah dia ilmu. Dan seperti yang tadi telah kita katakan, ilmu yang diterangkan melalui wahyu itu semuanya telah menerangkan segala-galanya, tidak ada yang tersisa. Sehingga ketika dia adalah berhubungan dengan masalah agama, pasti ada ilmunya. Ketika engkau tidak tahu ada ilmunya, jangan ikuti. Ketika engkau tidak tahu ada ilmunya, jangan ikuti. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang datang dari wahyu. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke 23, bahkan Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Tidaklah kami utus sebelum engkau kepada suatu kampung seorang pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat di kampung itu mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami telah menemukan nenek moyang kami di atas sebuah umat, di atas sebuah cara, di atas sebuah hal yang telah mereka ketahui dari nenek moyang mereka. Wa inna ala atharihim muqtadun, kami hanya mengikuti dan mencontoh apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami itu. Kami mengikuti jejak mereka. Ternyata tidak hanya Nabi Nuh, tidak hanya Nabi Musa, tidak hanya Nabi Ibrahim, tidak hanya Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam ayat ini, setiap Rasul, Nabi yang Allah utus kepada setiap umat. Maka jawaban umatnya yang tidak mau mengikuti ilmu, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Kami tidak mengikuti kamu, kami ingin mengikuti nenek moyang kami saja. Maka seperti yang Anda katakan tadi, bahwa yang paling banyak dijadikan orang sumber taklid adalah orang tua. Namun demikian juga tidak hanya orang tua, ada yang menjadikan gurunya adalah orang yang dia taklid secara buta. Pokoknya apa yang dikatakan guru,
Walaupun kemudian kita datangkan sesuatu dari Allah, dari dalam Al-Quran, sesuatu dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, mereka tetap mengatakan guruku tidak mengatakan itu kepada aku. Oleh karena itu tidak boleh taklid kepada guru. Sudah kita bacakan tadi perkataan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ketika beliau mengatakan semua manusia boleh diterima dan ditolak. Perkataannya boleh diterima, boleh ditolak, semua manusia, termasuk para ulama, para ahli ilmu. Kalau itu pendapat dia, boleh diterima, boleh ditolak. Illa sahibu hadal qabr, yang tidak boleh ditolak itu adalah yang ada di dalam kubur ini, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Bahkan Imam Syafi'i berkata, rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i berkata, ajma'al ulama' ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Barang siapa, telah sepakat para ulama bahwa barang siapa yang telah sampai kepadanya, jelas kepadanya sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena pendapat seseorang siapapun orangnya. Itu perkataan Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad suatu hari membacakan hadis Nabi SAW dalam sebuah masalah, membacakan hadis Nabi SAW dalam sebuah masalah. Kemudian muridnya bertanya kepada Imam Ahmad setelah Imam Ahmad membacakan hadis itu, yaitu pertanyaan muridnya, lalu apa pendapat anda wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad marah. Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya, aku telah bacakan kepadamu hadis Nabi SAW dan engkau masih bertanya kepadaku apa pendapatku. Lalu Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Itu perkataan Imam Ahmad. Dan Imam Abu Hanifah, lebih tua daripada Imam Malik, mengatakan, kami tidak halalkan pendapat kami bagi orang yang tidak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Lihat, seluruh para ulama berdiri di atas ilmu dan mengajarkan kita untuk kembali kepada ilmu. Dalil yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih panjang tentang Rasul bercerita tentang ruh yang dicabut nyawanya. Apa yang terjadi, kemana dibawa, lalu dibawa turun ke alam, ke kuburan, lalu dihidupkan lagi, lalu datang malaikat dan bertanya. Orang yang beriman mampu menjawab pertanyaan, namun giliran orang yang tidak mampu menjawab, kata Nabi SAW, jawaban orang yang tidak mampu menjawab itu ketika ditanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, atau wa manir rajul ladzi bu'itsa fikum, yang ada dalam hadis tersebut, dia hanya menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun faqultu kama qalu. Aku pernah mendengar manusia mengucapkan itu dan aku meniru ucapan mereka. Coba lihat, yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat itu, jawabannya adalah, aku mendengar orang mengucapkan kata itu dan aku meniru apa yang mereka ucapkan. Aku tak tahu sebenarnya apa jawaban yang benar, namun aku ikut-ikutan saja mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Dan jawaban malaikat ketika dia mengatakan itu, jawaban malaikat kepadanya, kata Nabi SAW, la darait wa la talait. Engkau tak tahu dan engkau tak mau baca. Engkau tak tahu, namun engkau tak mau mencari tahu. Beda antara orang tak tahu dengan orang yang tak mau tahu. Maka kewajiban kita untuk tahu agama kita, karena kita akan ditanya tentang agama itu. Dan di akhirat tidak akan menjadi alasan ketika ditanya, ayah saya dulu mengatakan begini, kakek saya dulu mengatakan, enggak, itu enggak jadi hujah. Harus dari apa yang kita tahu dari agama Allah. Agama kita sendiri, itu yang Anda katakan tadi, agama kita sendiri. Apa yang kita tahu dari agama Allah di atas ilmu. Tapi kalau kemudian landasan kita beragama itu seperti yang tadi, aku pernah mendengar guruku mengatakan lalu aku tiru perkataan guruku, itu bukan hujjah, itu bukan ilmu, itu menyandarkan kepada seseorang manusia yang bisa benar, bisa salah. Dan di zaman kita sekarang ini ada juga orang yang taklid kepada golongan, nggak boleh.
Kadang-kadang golongan itu punya keputusan tersendiri, lalu kemudian keputusan tersebut sudah jelas-jelas bertabrakan dengan hadis Nabi yang sahih, dan sampai kepadanya hadis yang Nabi yang sahih yang bertabrakan dengan keputusan pemimpin kelompok tersebut, tapi tetap dia tolak hadis yang sahih karena dia mengatakan pemimpin kami mengatakan seperti ini, orang-orang ahli ilmu di tempat kami mengatakan seperti ini. Maka yang benar adalah perkataan siapapun kalau sesuai dengan apa yang Allah katakan dan Rasul katakan, terima karena sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Kalau ternyata berbeda dengan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan, tolak karena berbeda dengan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Oleh karena itu ketika kita bertanya kepada seseorang tentang agama, jangan tanya pendapatnya bagaimana, namun tanyakan bagaimana ini menurut apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tanya sumber ilmunya dari mana. Sering kita di zaman kita sekarang ini yang ditanyakan pendapat Ustadz, bagaimana Ustadz tentang masalah ini, pendapat Ustadz yang ditanya. Wallahi kalau itu cara kita bertanya pendapat Ustadz bagaimana, apapun yang dikatakan Ustadz itu jawabannya benar. Kenapa? Itulah pendapat dia. Yang kita tanyakan pendapat dia. Contoh, Ustadz apa hukumnya bunga bank misalnya, pendapat Ustadz tentang bunga bank apa Ustadz? Pendapat Ustadz. Lalu dia jawab pendapat saya halal. Dia tidak salah dalam jawabannya. Kenapa? Yang kita tanya apa? Pendapat dia. Bahkan ketika dia mengatakan berjoget-joget membuka aurat itu, kalau itu untuk mencari nafkah halal misalnya, kalau itu untuk mencari nafkah, mencari penghasilan menjadi halal, lalu kita bertanya kepadanya, apa pendapat Ustadz tentang orang yang berjoget-joget buka aurat mencari nafkah Ustadz? Menurut pendapat saya halal. Dia tidak salah dalam jawabannya. Kenapa? Yang kita tanya pendapat dia. Maka jangan tanya pendapat manusianya, tanya dalilnya. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Kalau kita selektif dalam masalah ini, ketika mendengar orang berbicara, tidak hanya apa yang dia katakan, apa yang diutarakan secara pendapat, tapi kita mencoba mencari apa dalil yang diungkapkan, apa dalil yang dibawakan untuk ucapan tersebut, apa dalil yang disampaikan, Al-Quran dan hadisnya mana. Kalau kita selalu selektif dalam masalah ini, selalu mawas dalam masalah ini, dan kita selalu mencari referensinya dari Al-Quran dan hadis, yakinlah, percayalah, Allah akan menggiring kita kepada mana yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, di akhir surat Al-Ankabut. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami pasti akan memberikan hidayah kepadanya jalan kami tersebut. Akan tetapi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau benar pendapat itu ada nasnya dari Al-Quran, ada keterangannya dari hadis Nabi yang sahih, maka terima karena cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika yang dibawakan pendapat saja, maka boleh diterima, boleh ditolak. Pendapat pribadi ya, pendapat orangnya, siapapun itu. Hanya Nabi SAW yang pendapatnya tidak boleh ditolak. Selain Nabi boleh diterima, boleh ditolak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berbeda pendapat dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat, dalam masalah haji. Abu Bakar dan Umar lebih menyatakan bahwa haji ifrad lah yang paling afdol dan mengajak kaum muslimin untuk haji ifrad. Namun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meyakini yang afdol adalah haji tamattu', bukan haji ifrad. Dan kalau orang bertanya kepada beliau tentang keafdolan haji yang mana, tamattu' atau ifrad, beliau menjawab hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW ingin tamattu'. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, lawistadbartu min amri lawistaqbaltu min amri mastadbart lama suqtul hadiya wala ja'altuhu umrah. Kalau seandainya aku bisa balik ke kota Madinah, bisa kembali ke masa yang lalu aku dari kota Madinah, maka aku tidak akan membawa sembelihan hadiu ini, dan aku akan menjadikan perjalananku sekarang bukan haji namun umrah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membawakan pendapat yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, dan membawakan hadis Nabi SAW yang beliau jadikan sebagai dalil bahwa Nabi sendiri ingin tamattu', namun kondisi udah nggak bisa lagi karena perintah untuk menjadikan orang yang tidak membawa hadiu di musim haji, perintahnya itu sudah mendekati Mekah dan haji tinggal 4 hari lagi.
Perjalanan balik ke Madinah paling tidak 8 hari 9 hari, balik lagi ke Mekah butuh 8 hari 9 hari lagi. Sementara haji tinggal 4 hari lagi. Karena perintah itu datang mendekati Nabi ketika mendekati Mekah. Maka Nabi mengatakan, sekiranya aku bisa balik waktu ke belakang, berangkat dari Madinah, maka aku tidak akan membawa haji dan aku menjadikannya umroh. Namun sudah membawa haji, nggak bisa lagi. Jadi Abdullah bin Abbas berpendapat yang afdol adalah tamattu'. Dan sekarang alhamdulillah ini pendapat yang sekarang masyhur. Pendapat yang masyhur adalah tamattu', dan jemaah haji Indonesia mayoritasnya tamattu'. Namun di zaman itu ada khilaf. Abu Bakar dan Umar memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil yang afdol adalah ifrad. Abdullah bin Abbas tidak sependapat dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dan ketika ditanya, beliau sebagai ahli ilmu berpegang kepada hadis Nabi, saya berpendapat bahwa yang afdol adalah tamattu', ini hadis Nabinya. Nabi menyuruh para sahabat yang tidak membawa hadyu untuk tamattu'. Dan beliau mengatakan, aku seandainya bisa balik ke Madinah, aku tidak akan membawa hadyu dan aku akan umroh. Umroh dulu baru haji. Yaitu tamattu', umroh dulu baru haji. Muridnya berkata, tapi Umar bin Khattab dan Abu Bakar pendapatnya berbeda. Pendapat beliau, mereka berdua, bahwa ifradlah yang paling utama, sehingga mengajak kaum muslimin untuk haji ifrad. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku takut Allah hujani kalian sekarang ini dengan batu dari langit. Aku bacakan kepada kalian hadis Nabi SAW, lalu kalian membantahku dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Coba lihat, siapa alim yang lebih alim daripada Abu Bakar dan Umar di permukaan bumi ini? Tak ada. Tak ada lagi orang yang lebih alim daripada Abu Bakar dan Umar. Namun ketika itu hanya pendapat seorang alim, Abdullah bin Abbas berhak untuk tidak menerimanya. Ketika beliau merasa bahwa apa yang ada dalam hadis Nabi lebih utama untuk diamalkan. Dan beliau memfatwakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memfatwakan bukan ifrad yang paling afdol, namun tamattu'. Dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini hampir semua jemaah haji, hampir semua, tidak semuanya juga, tapi hampir semuanya hajinya tamattu'. Dan kalau bicara Indonesia, mungkin Anda bisa mengatakan 99,9% itu tamattu'. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah tak ada manusia yang perkataannya boleh ditakliti, boleh dijadikan sesuatu yang pokoknya kalau sudah dia yang ngomong pasti benar, itu nggak boleh. Oleh karena itu taklid kepada guru yang mengatakan yang penting kalau kalian menjadi muridku kalian aman dari neraka, itu adalah ajakan untuk taklid buta yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga yang penting ikut saya, kalau kalian ikut saya aman dari neraka. Dan orang-orang yang jauh daripada ilmu syariat, mereka ingin aman dari neraka dan dijanjikan oleh gurunya, oleh orang beragama di kampungnya, kalau ikut apa yang mereka ajarkan aman dari neraka, mereka akan tergiur. Tapi itu hal yang batil, karena itu adalah taklid. Dan di zaman kita sekarang, alhamdulillah orang sudah banyak berilmu atau sudah banyak berpendidikan yang tidak laku lagi kata-kata seperti tadi, ikuti saya, kalau kalian ikut saya kalian aman dari neraka, ikuti saya, kalau kalian ikuti saya malaikat mungkar dan nakir nggak berani bertanya di alam barzakh. Itu kata-kata yang alhamdulillah banyak orang sekarang mengingkarinya, karena tidak mudah manusia dibodoh-bodohi seperti itu. Ini adalah menanamkan taklid buta, menanamkan kecintaan kepada individu berlebihan. Namun bak kata orang Arab, likulli saqitatin laqitah. Setiap ada yang salah, tetap aja ada yang menerima dakwah itu, tetap aja ada yang menerima seruan tersebut. Ya. Tetap saja ada murid-murid yang mempercayai. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, beragamalah sesuai dengan ilmu. Apabila kita hanya mengikuti orang tertentu, madhab tertentu, pendapat tertentu, kelompok tertentu, guru tertentu, dan kita yakini apa yang ia katakan pasti benar, kalau tidak sama dengan apa yang ia katakan pasti salah, itu taklid. Nggak boleh dalam agama kita. Yang hanya boleh kita lakukan itu kepadanya hanyalah Nabi kita tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pendapat saya kalau antum tidak suka, keluar dari masjid ini campak kantong sampah. Itu pendapat Ustadz, saya nggak percaya, saya nggak mau terima. Tapi jangan sampai lakukan itu kepada apa yang telah datang kepada antum dari Al-Quran dan Sunnah, daripada Al-Quran dan Hadis. Kalau Al-Quran dan Hadis yang sudah disampaikan, jangan berani campakkan kantong sampah. Tapi kalau perkataan saya, pendapat saya, campak kantong sampah, nggak ada masalah. Karena itu pendapat saya, boleh antum terima, boleh antum tolak. Namun kalau yang ana bawakan sesuatu dari Al-Quran, yang ana bawakan sesuatu dari hadis Nabi SAW, jangan sampai Al-Quran hadis Nabi walaupun keluar dari mulut ana antum campakkan, nggak boleh. Al-Quran dan Sunnah itu harus diterima. Namun kalau itu hanya murni pendapat, murni ijtihad misalnya, murni ya pendapat pribadi, maka boleh diterima, boleh ditolak. Sehingga anak katakan, kalau itu pendapat anak pribadi dalam sebuah masalah, misalnya antum tahu anak tidak membawakan dalil, hanya menurut anak yang paling kuat adalah begini, wallahu alam. Kalau pendapat anak pribadi, keluar dari masjid ini berhak untuk campakkan. Bahkan sebelum keluar dari masjid pun berhak untuk dicampakkan. Boleh gitu, bukan berhak ya, boleh untuk dicampakkan, nggak diterima. Tapi yang seperti itu tidak boleh untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dimudahkan Allah kita untuk menjawabnya kalau kita ada ilmu untuk menjawabnya. Nah, kalau antum tidak ada yang bertanya, ana bahagia sekali. Maksudnya, ada pertanyaan kah? Silakan. Assalamualaikum. Baik. Sudah pasti tidak wajib bagi kita untuk menghafal semua dalil, tidak wajib. Akan tetapi wajib bagi kita bertanya kepada yang tahu manakala kita tidak tahu. Hal yang berbeda kan? Wajib bagi kita untuk bertanya ilmunya kepada orang yang berilmu manakala kita tidak berilmu. Ketika kita tidak tahu, kita diwajibkan Allah bertanya. Jangan asal nampak tiru, asal ini orang yang kita hormati melakukannya kita tiru, seperti itu nggak boleh. Tapi tanyakan ilmunya. Inilah dia firman Allah yang tadi kita sampaikan di dalam surat, di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan syariat, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak berilmu tentang sesuatu itu. Bukan wajib menghafalnya, enggak. Tidak semua sahabat juga hafal seluruh Al-Quran. Dan tidak semua sahabat hafal hadis-hadis Nabi SAW. Hanya ada 7 sahabat Nabi yang terkenal banyak menghafal hadis. Maka kalau diwajibkan kita untuk menghafal semua dalil, insya Allah semua kita tekor, termasuk ana. Gitu. Namun kita punya kewajiban kalau tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Jadi beragama itu saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat sebenarnya tak sulit. Beragama itu adalah ketika kita akan melakukan sesuatu harus kita ketahui dulu ini benar atau salah. Kalau benar lanjutkan, kalau salah tinggalkan. Kalau tak tahu tanya. Itulah beragama. Sebelum melakukan sesuatu apapun itu, dalam hal yang bersifat agama ya, pertanyaan agama, pastikan Anda tahu ini benar atau salah dengan ilmu yang ada dalam syariat, referensi ilmu yang ada dalam syariat. Ini benar atau salah. Ketika Anda sudah tahu benar, lanjutkan. Ketika Anda tahu salah, tinggalkan. Tak tahu tanya, baru kerjakan. Dan jangan kerjakan dulu, setelah dikerjakan baru tanya. Itu nggak boleh. Karena namanya berjalan tanpa ilmu, berbahaya. Wallahu a'lam. Nah.
Cukup. Baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan semoga kita yang berkumpul di masjid ini sekarang ini kelak Allah kumpulkan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di masjid ini semuanya mendapatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك إيمانا